Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Nah, penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Nah, masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyelesaikannya, kita perlu menjumlahkan angka-angka pembilangnya jika penyebut pecahannya sama. Mari kita pelajari dengan contoh berikut ini. Nah, cuaca di luar sedang hujan. Ibu Dedi menyajikan kue untuk keluarganya. Ibu Dedi memotong sebuah kue menjadi 4 bagian sama besar. Sebanyak 1/4 atau 1/4 sebagian kue diberikan kepada ayah dan 1/4 sebagian kue diberikan kepada Dedi. Sisa kue ditaruh di atas meja. Berapa bagian jumlah kue yang diberikan untuk ayah dan untuk Dedi? Kita sama-sama tahu ibu memiliki kue dipotong 4 sama besar, berarti satuannya adalah 1/4. 1/4 untuk ayah, 1/4 untuk Dedi. Nah, yang ditanyakan adalah sisa kue yang ada di atas meja. Berarti caranya adalah 1/4 ditambah dengan 1/4. Ingat, apabila penyebutnya sama, maka kita menjumlahkan pembilangnya saja. Kita sudah tahu di sini penyebutnya adalah 4. Pembilangnya itu sama-sama 1. Berarti 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Nah, jadi kue yang diberikan untuk ayah dan Dedi itu adalah 2/4. Sisanya di atas meja yaitu 2/4. Contoh lainnya, 2/4 ditambah 1/4. Ingat, 2/4 ditambah 1/4 memiliki penyebut pecahan sama yaitu 4. Kita tinggal menambahkan pembilangnya yaitu 2 dan 1. Jadi 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. 1/5 ditambah 2/5 adalah, ingat, berpenyebut sama. Kita tinggal menghitung pembilangnya saja. Berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dengan penyebut 5. Jadi 1/5 ditambah 2/5 nilai. Selanjutnya penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama. Sebelumnya 2 pecahan, sekarang 3 pecahan. Dalam kehidupan sehari-hari kita pun dapat menemukan masalah tentang penjumlahan 3 pecahan, 4 pecahan, 5 pecahan, dan seterusnya. Kalian harus mengingat kembali cara menjumlahkan 2 pecahan berpenyebut sama. Nah, penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama juga dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja. Sedangkan penyebutnya tetap. Contohnya, Ibu Fitri membeli 1 loyang kue yang terdiri dari 6 potong kue. Dalam 1 loyang terdapat beberapa taburan yang berbeda atau topping. Banyak potongan kue dengan taburan daging ada sekitar 1/6 bagian. Taburan jamur 2/6 bagian. Dan taburan ayam 1/6 bagian. Berapa bagian kue dengan taburan daging, jamur, dan ayam? Penyelesaiannya, jumlah potong kue dengan taburan daging, jamur, dan ayam dapat ditentukan dengan penjumlahan berikut. 1/6 ditambah 2/6 ditambah 1/6. Ingat, kalian hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja. Maka penyebutnya ditulis 6, 1 ditambah 2, 3,
3 ditambah 1, 4. Jadi seluruh kuenya adalah 4/6 bagian. Contoh lainnya, ibu memotong kue menjadi 10 bagian sama besar. Adi makan kue sebanyak 2 potong. Nina makan kue sebanyak 1 potong. Dan ayah makan kue sebanyak 1 potong. Berapa bagian kue yang sudah dimakan? Penyelesaiannya adalah permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan membuat gambar. Gambar lingkaran boleh, gambar kotak boleh. Pada video kali ini saya memberikan contoh gambar lingkaran. Karena kuenya berbentuk lingkaran. Oke. Kue dipotong menjadi 10 bagian. Dimakan Adi 2 bagian. Kita kasih tanda warna merah. Dimakan Nina 1 bagian, kita kasih tanda warna biru. Dan dimakan ayah 1 bagian, kita kasih tanda warna hijau. Dengan melihat gambar, kita dapat mengetahui bagian kue yang sudah dimakan, yaitu 4 dari 10 bagian. Jadi, kue yang sudah dimakan sebesar 4/10 bagian. Perhatikan cara penyelesaiannya. 2/10 ditambah 1/10 ditambah 1/10. Ingat, kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja. Oke, berarti di sini 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 1, 4/10 sama dengan 4/10.